Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Senang sekali kami boleh kembali melayani di dalam ibadah online kita hari ini. Dan kami menyambut untuk Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, untuk kita boleh bersama-sama bergabung di dalam ibadah online kita dan kita memuji, memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita memulai ibadah kita rindu berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan hari ini kami boleh kembali Tuhan beribadah Tuhan. Dan hari ini kami rindu membawa ucapan syukur kami boleh memberikan hati kami Tuhan untuk kami mendengarkan dan diubahkan Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Beracaralah Tuhan, di tempat dimanapun kami berada, Engkau pasti memberkati kami dengan luar biasa Tuhan. Kami siap memuji Engkau, kami siap diubahkan dengan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, kami serahkan ibadah kami hari ini di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita untuk Yesus kita yang luar biasa karena Dia memilih. Mari kita rindu menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita rindu ucapkan syukur kita yang luar biasa kepada Tuhan Yesus kita yang mengasihi kita. Haleluya, Jesus God. Yes, Yesus, ini kami Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Karena kebaikan dan kemurahan-Mu itu nyata dalam hidup kami Tuhan.
sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kau hebat di dalamku Tuhan, Kau luar biasa, kami menyatakan haleluya. Bisa kami berikan Engkau Tuhan Bapa. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Shalom, Bapak Ibu dan Saudara. Puji Tuhan, kita bisa kembali bertemu di dalam ibadah online saat ini. Saya percaya Bapak Ibu dan Saudara semua dalam keadaan yang luar biasa, diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Mari saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari saya ajak Bapak Ibu dan Saudara untuk kita berdoa terlebih dahulu, supaya kita semakin mendengar firman Tuhan yang luar biasa ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih karena pada kesempatan hari ini Kau pertemukan kami
mungkin masih dalam suasana online, tapi kami bersyukur bahwa dimanapun, kapanpun, apapun yang terjadi, kami percaya Engkau bisa hadir dan berkuasa, termasuk melalui ibadah online kami pada saat ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kami, menjadi berkat buat kami, sehingga kami bisa terus bertumbuh, berbuah, dan mengalami fokus yang benar dalam kehidupan kami untuk mengalami elevate dalam perjalanan jalan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu dan kami mau bertumbuh dan berbuah dalam Tuhan melalui firman yang kami dengar ini. Biarlah Tuhan berbicara. Terima kasih, haleluya, kami siap mendengar firman-Mu, amin, haleluya. Puji Tuhan Bapak Saudara, hari ini saya ingin mengajak Bapak Saudara untuk belajar firman Tuhan yang saya kasih judul Jangan Salah Pilih, yang saya ambil dari 1 Raja-Raja 12 ayat 6 sampai 14. 1 Raja-Raja 12 ayat 6 14. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo, ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringan kalah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambahkan tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Pada hari lusa datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam. Seperti yang dikatakan raja, kembalilah kepadaku pada hari lusa. Raja menjawab rakyat itu dengan keras dan ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, ayahku telah memberikan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambahkan tanggunganmu itu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Oke, puji Tuhan. Bapak Saudara, dalam kehidupan kita itu pasti dihadapkan dengan banyak pilihan. Pilihan-pilihan yang kita harus ambil dalam menjalani kehidupan ini. Ada pilihan yang terbaik, ada pilihan yang terburuk. Mungkin juga ada pilihan yang benar, ada pilihan yang salah. Pilihan berisiko, pilihan yang mudah. Ya, dan pilihan itu pasti tidak dihadapkan. Dan tentunya kita pasti ingin memilih yang terbaik. Itu manusiawi. Memilih yang tepat, memilih yang benar, memilih yang menguntungkan buat kita, dan pasti pilihan yang paling benar buat kita. Tetapi pertanyaannya, bagaimana kita bisa memilih yang baik dan benar? Baru saja kita belajar dari kejadian dalam 1 Raja-Raja 12 tadi, di mana bercerita tentang Raja Rehabeam. Ya, di mana Raja Rehabeam telah salah memilih keputusan. Ya, kita tahu ceritanya di mana bangsa Israel waktu itu mengharapkan pengampunan dari Raja Rehabeam, khususnya pengampunan untuk salah satu pemimpin mereka, yaitu Yerobeam. Ya, mereka minta kepada raja supaya diberi kesempatan untuk menjalani hari-hari seperti manusia biasanya, karena sebelumnya mereka adalah tawanan. Dan kita tahu Raja Rehabeam justru memilih keputusan yang salah, di mana dia tidak mendengarkan nasihat dari penasihat kerajaan, justru mendengarkan nasihat dari anak-anak muda, teman-temannya. Dan nasihatnya jelas nasihat yang tidak betul. Dan kita lihat akibat keputusan yang salah dari Raja Rehabeam kehilangan kepercayaan sebagian besar rakyat Israel. Bahkan Raja Rehabeam hanya mendapatkan kepercayaan dari satu sukunya dia sendiri, yaitu suku Yehuda. Sangat disayangkan sekali, bukan? Gara-gara salah pilih. Apakah kita mau mengalami seperti Raja Rehabeam dalam kehidupan kita? Sampai kita akhirnya menyesal karena kita salah pilih keputusan.
Karena itu sebagai anak Tuhan, saya rindu mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara semua di sini supaya kita jangan salah pilih. Pilihlah yang terbaik, pilihlah yang benar. Tapi bagaimana mendapatkan hal itu? Tentunya menurut caranya Tuhan. Kalau Anda bertanya, kalau cara yang umumnya gimana? Kalau cara secara dunia, saya nggak tahu. Tapi kalau menurut Tuhan, ini yang mau kita pelajari. Nah, bagaimana kita bisa jangan salah pilih dalam keputusan-keputusan yang kita ambil menurut cara Tuhan. Yang pertama, jelas kita perlu melibatkan Tuhan. Ya, libatkanlah Tuhan dalam setiap keputusanmu. Kenapa kita perlu melibatkan Tuhan? Apa yang urgensinya kita melibatkan Tuhan? Kenapa saya harus bilang perlu melibatkan Tuhan? Kenapa? Karena Tuhan adalah pencipta kita. Seorang pencipta tentu tidak mau membuat ciptaannya jadi produk gagal, betul kan? Tentunya ciptaannya harus jadi yang terbaik. Maka seorang pencipta untuk menciptakan sesuatu, dia pasti sudah tahu kelemahannya apa, kelebihannya apa. Yang kelemahannya pasti harus diperbaiki supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan menciptakan kita pasti ingin menjadikan kita yang terbaik, yang betul-betul benar. Maka Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu apa yang kurang di kita. Dan Tuhan mampu untuk memperbaikinya. Maka kalau kita mau supaya kita tidak salah, libatkanlah Tuhan. Kenapa? Supaya Tuhan bisa memimpin hidup kita, bisa mengarahkan hidup kita, sehingga akhirnya kita bisa menjadi ciptaannya yang luar biasa, ciptaannya yang keren dan dahsyat. Ya, Bapak Saudara, Yeremia 17 ayat 7 berkata sini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkati. Pada saat kita menaruhkan harapan kita kepada Tuhan, hidup kita diberkati. Nanti melibatkan Tuhan itu adalah hal yang terbaik. Kenapa? Karena pasti hidup kita diberkati. Ya. Karena itu supaya kita bisa melibatkan Tuhan, tentu diperlukan hubungan yang baik dengan Tuhan. Hubungan yang bukan hanya sekedar hubungan biasa, tapi hubungan yang intim. Karena dengan kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, maka kepekaan kita akan terasa. Kita akan semakin mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu kita harus menumbuhkan kehidupan rohani kita. Dengan cara apa? Ya terus, perbaiki kehidupan doamu, tingkatkan pembelajaran akan firman-Mu. Karena dengan kehidupan doa, komunikasi kita dengan Tuhan akan sangat bagus sekali. Dan pembelajaran akan firman Tuhan, kita semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Karena semua yang Tuhan kehendaki tertulis dalam firman Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa melibatkan Tuhan, dua hal ini penting. Bagaimana kehidupan doamu? Bagaimana perenunganmu akan firman Tuhan? Semakin engkau intim dengan Tuhan, saya percaya kehidupan doamu akan semakin luar biasa. Semakin engkau mendekat dengan Tuhan, maka firman Tuhan yang akan menjadi dasar dari setiap kehidupanmu. Di saat kita menjadikan kehidupan rohani kita yang bagus ini, maka itu kita sudah melibatkan Tuhan. Dan saat kita melibatkan Tuhan, saya percaya keputusan-keputusan yang kita ambil pasti keputusan-keputusan yang terbaik. Kenapa? Karena ada Tuhan dalam setiap keputusan kita. 2 Petrus 3 ayat 18 kata sini, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Bukan hanya bertumbuh, tapi mengenal juga. Makanya diperlukan keintiman dengan Tuhan. Sehingga kita bisa bertumbuh dan kita tahu Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, saudara, sebetulnya cerita Rehabiam ini sudah jelas sekali. Kenapa Rehabiam bisa salah mengambil keputusan? Karena sejak awal Rehabiam sendiri tidak melibatkan Tuhan. Kita bisa lihat awal-awal cerita di mana pada saat Rehabiam diberhadapkan oleh rakyat Israel waktu itu,
Rehabeam justru pertama yang dia cari adalah manusia. Kalau kita baca di firman-Nya tadi bahwa yang pertama dia cari adalah penasihat raja. Dan kemudian teman-temannya. Rehabeam tidak mencari nabi-nabi Tuhan dulu. Tidak berdoa dulu, tapi dia langsung mencari manusia. Ya karena yang fokusnya adalah mencari manusia, ya tidak salah kalau kedagingannya yang berkuasa. Maka Rehabeam memilih mana yang enak di telinganya, mana yang memuaskan egonya. Nah, akibatnya salah pilihlah Rehabeam. Nah, melibatkan Tuhan itu penting Bapak Ibu Saudara. Sebagai anak Tuhan ya. Kalau kita mengaku saya anak-anak Tuhan, libatkanlah Tuhan. Izinkanlah Tuhan untuk memimpin hidup Anda. Ya. Perlu fokus memang. Fokusnya ya tentunya Tuhan. Tuhan harus menjadi pusat dalam kehidupan kita. Amsal 19 ayat 21 berkata sini, banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Orang yang punya fokus seperti itu. Rancangannya banyak, rencananya banyak, tetapi keputusan Tuhan yang harus dilaksanakan. Karena fokusnya adalah Tuhan. Ya, dalam setiap keputusan kita, tanyalah sama Tuhan dulu. Enggak apa-apa kita cerita sama Tuhan. Tuhan, aku mau A, aku mau B, aku mau C. Tapi setelah itu, izinkanlah Tuhan yang memutuskan. Izinkanlah Tuhan yang menunjukkan mana yang terbaik dalam keputusan kita. Sehingga akhirnya tidak salah pilih. Ya, makanya kalau kita mau melibatkan Tuhan, perlu hubungan ikat dengan Tuhan. Semakin kita dengan Tuhan, saya percaya Anda akan semakin mengerti kehendak Tuhan. Semakin peka. Ya, saat kita nanti melibatkan Tuhan, Tuhan berkuasa, Tuhan berkehendak, Tuhan memimpin, pasti setiap jawaban Tuhan itu ada damai sejahtera. Ya, damai sejahtera yang luar biasa. Ya, semuanya kita kembali kepada Tuhan. Tuhan bisa jawab, bisa langsung pada kita. Langsung dia bisa jawab pada kita. Tapi juga bisa pakai media-media untuk bisa menjawab. Tapi yang pasti, Bapak Ibu Saudara, melibatkan Tuhan itu sangat penting bagi umat Tuhan. Ya, karena kita tentunya mau hidup kita ini menjadi berkat. Amin. Hidup kita ini bisa menjadi dampak buat banyak orang. Hidup kita ini bisa memberkati. Maka libatkanlah Tuhan supaya hidup kita berada pada jalan yang benar. Dan kalau dalam kebenaran, hidup kita pasti dapat memilih yang terbaik buat kita. Itu yang pertama, Bapak Saudara. Nah, yang kedua, Bapak Saudara, supaya kita jangan salah pilih, yang kita bisa pelajari adalah belajar dari yang berpengalaman. Seperti dalam 1 Raja 12 ayat 6, sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo, ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Ya, Rehabeam awalnya sudah memilih keputusan yang benar, yaitu dia bertanya kepada penasihat raja. Itu bagus sekali. Kita perlu bertanya pada orang yang berpengalaman. Ya, karena terkadang orang yang berpengalaman itu mengalami dahulu mungkin kejadian-kejadian yang hari ini kita alami. Sehingga melalui hidup mereka yang sudah melalui, kita bisa belajar. Tapi dari cerita ini kita bisa lihat Rehabeam lebih memilih nasihat dari teman-temannya. Dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 14, keputusan yang diambil Rehabeam adalah keputusan yang salah. Karena apa? Karena dia memilih nasihat dari teman-temannya. Seperti yang katakan, ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda ayahku. Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambahkan tanggunganmu itu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Saya sayangkan bukan keputusan Rehabeam, karena apa? Karena dia lebih memilih nasihat dari orang-orang yang tidak berpengalaman. Kalau awalnya dia sudah lebih mendengarkan penasihatnya kerajaan. Penasihat kerajaan itu orang-orang yang berpengalaman. Karena kita bisa lihat mereka sudah lama mendampingi ayah Rehabeam yaitu Salomo. Mereka pasti lebih tahu bagaimana yang terbaik buat kerajaan Israel. Tapi Rehabeam tutup telinga. Karena kedagingannya tadi. Dia lebih memilih nasihat teman-temannya yang jelas tidak punya pengalaman. Dan akhirnya apa yang jadi? Salah pilih keputusan. Makanya di sini belajar dari orang yang berpengalaman itu penting. Belajar dari pengalaman itu juga salah satu yang Tuhan bisa pakai untuk
membantu kita memilih keputusan. Ya, ada peribahasa malu bertanya, sesat di jalan. Nah, ini sangat bagus sekali peribahasa ini. Ya, kenapa? Karena dalam kehidupan kita ini perlu belajar dari orang lain. Kita perlu bertanya dengan orang lain supaya tidak sesat di jalan kita. Ya, pengalaman orang-orang yang berpengalaman bisa menjadi bantuan buat kita dalam mengambil keputusan, pertimbangan buat kita untuk memilih yang benar dan memilih yang terbaik. Bahkan firman Tuhan dalam Amsal 19:20 berkata sini, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau bijak di masa depan. Amsal 19:20 sendiri juga menekankan pada kita, pada saat kita mau belajar mendengarkan nasihat, bahkan menerima didikan, maka kita bisa menjadi bijak di masa depan. Berarti apa? Pilihan-pilihan yang kita ambil pasti bisa pilihan yang terbaik, pilihan yang benar, bahkan bijak buat masa depan kita. Kita menata hidup kita yang terbaik karena kita belajar dan mau menerima nasihat dan didikan. Maka pada saat ini kalau di sekitar kita punya orang-orang yang dewasa rohani, mungkin kita punya gembala, kita punya kakak rohani, kita punya pemimpin rohani, kita harus bersyukur ada di tengah-tengah kita ada orang-orang yang kita anggap sebagai orang dewasa rohani. Dan pakai kesempatan itu belajar dari mereka. Ya tentunya belajar kehidupan-kehidupan yang positif lah ya dari kehidupan mereka. Ya, karena mereka bisa dipakai Tuhan untuk membantu kita, untuk menolong kita supaya kita jangan salah pilih. Ya, tentunya dari kitanya sendiri sebelum kita untuk belajar dengan mereka diperlukan apa? Keterbukaan dulu. Keterbukaan adalah apa? Adalah keberanian kita untuk berbagi beban, cerita kepada mereka yang kita anggap dewasa rohani ini, karena kita percaya bahwa mereka bisa bantu kita. Nasihat-nasihat mereka bisa menjadi solusi buat kita. Ini ada keterbukaan dulu. Ya. Dulu pernah ada orang yang cerita pada saya, dia malu untuk bercerita karena menganggap seperti mengumbar aib. Ya, kalau Anda cerita kepada banyak orang, Anda cerita kepada orang-orang yang salah, ya betul Anda mengumbar aib. Tapi kalau Anda bercerita kepada orang-orang yang tepat, orang-orang yang dewasa rohani, orang-orang yang kalian lihat punya kapasitas yang terbaik untuk membantu Anda, itu bukan mengumbar aib. Kenapa? Justru itu bisa membantu Anda melepaskan beban-beban Anda. Kebutuhan manusiawi kita kan bercerita. Ya enggak? Kenapa Tuhan memberikan kita mulut untuk kita bisa bercerita? Jadi itu kebutuhan manusia kalau kita bisa bercerita hari ini. Bahkan bisa melepaskan beban-beban ini. Ya, berapa banyak di antara kita yang mungkin sudah merasakan kalau kita sudah bisa cerita tuh rasanya plong, rasanya lega. Ya enggak? Jadi enggak salah kalau kita cerita, tapi ceritalah kepada orang yang tepat, orang yang benar, orang yang dewasa rohani menurut Anda yang kita kenal. Ya. Nah, selain keterbukaan, ya tentu dari kita harus ada kepercayaan. Kita tidak mungkin kan cerita pada orang yang tidak kita percaya. Kita pasti akan mudah bercerita dengan orang yang kita percaya. Karena kepercayaan ini adalah keyakinan kita bahwa orang yang kita ajak berbagi ini adalah orang yang bisa membantu kita dan bisa menjaga setiap rahasia kita. Nah, ini pasti ada kepercayaan. Nah, kepercayaan ini memang sekali lagi dasar yang penting dalam kita membangun hubungan. Hubungan yang kuat itu pasti harus ada kepercayaan. Dengan adanya kepercayaan, tentu tembok-tembok penghalang itu bisa tidak ada karena ada kepercayaan di dalamnya. Ya, makanya bagaimana kita bisa percaya sama orang, ya tentu kita tidak akan gampang cerita pada orang yang baru kita kenal 1-2 kali pertemuan. Tentunya kita mengenal orang ini, kita lama dekat dengan dia, kita melihat karakternya, kita melihat kepribadian dia, dan kita melihat bahwa ini orang kok dewasa, ini orang kok layak. Nah, pasti dari situlah kita bisa percaya pada mereka. Makanya di sini ada 2 hal ini. Sebelum Anda bercerita dengan orang, Anda harus meyakinkan bahwa Anda berani terbuka dan Anda percaya pada orang ini. Ya, makanya saran saya, carilah orang-orang yang dewasa rohani,
orang-orang yang kalian anggap sebagai orang-orang yang punya kapasitas untuk membantu Anda. Jangan asal cerita. Kita sudah belajar dari Rehabeam tadi. Ya. Jangan salah memilih dan bercerita pada tempat yang salah. Makanya pilihlah orang-orang yang tepat untuk Anda bercerita. Yang pasti saran saya adalah orang-orang yang dewasa rohani. Nah, Bapak Saudara, seperti tadi saya sampaikan, Tuhan bisa menjawab, bisa langsung, bisa melalui media. Dan salah satu medianya adalah bisa melalui orang-orang yang dewasa rohani ini, melalui orang yang berpengalaman ini. Tuhan bisa menjawab, Tuhan bisa menyatakan kuasanya melalui mereka. Karena itu, siapa tahu dengan kita bercerita, kita belajar dari mereka, ternyata ada solusi. Ternyata ada petunjuk yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Ya. Sehingga akhirnya kita bisa memilih keputusan yang terbaik. Akhirnya jalan hidup kita akan benar. Ya. Kenapa itu Bapak Saudara? Dua hal ini sangat penting sekali. Supaya kita jangan salah pilih. Yang pertama tadi apa? Mari libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan Anda. Fokus Anda hanyalah kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang memimpin jalan Anda, mengarahkan hidup Anda. Dan saya percaya, kalau Tuhan ada dalam setiap keputusan kita, pasti keputusan Anda akan jadi keputusan yang terbaik. Yang kedua, tidak salah kita belajar dari orang lain. Belajar dari pengalaman. Belajar dari orang-orang yang tepat. Orang-orang yang memang Tuhan pakai. Orang-orang yang memang dewasa rohani. Mari belajar dari mereka. Berceritalah kepada mereka. Ya, terkadang sekali lagi Tuhan bisa pakai mereka untuk membantu Anda, untuk menjawab pergumulan Anda, bahkan mengarahkan untuk Anda tidak salah pilih keputusan. Karena itu Bapak Saudara, kalau Anda mau memilih saat ini pilihan yang tepat, mari cobalah dua hal ini, sehingga Anda tidak salah pilih lagi dan Anda akan hidup dalam jalan yang terbaik buat hidup Anda. Terima kasih. Haleluya. Semoga berkati firman Tuhan ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Amin. Mari kita akan masuk kepada saat teduh. Haleluya. Puji Tuhan. Saat ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita diingatkan, kita dikuatkan bahwa dalam setiap kehidupan kita pasti dihadapkan pada banyak pilihan. Ada pilihan yang terbaik, ada pilihan terburuk. Ada pilihan yang benar, ada pilihan yang salah. Ada pilihan yang beresiko, mungkin ada pilihan yang tidak beresiko. Dalam kehidupan kita pasti kita dihadapkan pada banyak pilihan. Dan maklum kalau kita ingin memilih yang terbaik, yang terbenar. Tapi bagaimana caranya kita bisa memilih pilihan yang terbaik, yang terbenar, yang menguntungkan, yang mengenakan, yang mungkin nyaman buat kita? Tentunya kita tidak mau salah pilih. Karena itu Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan sudah hadir dalam kehidupan kita untuk membantu kita tidak salah pilih. Karena itu kita perlu melibatkan Tuhan hari ini. Carilah Tuhan dahulu. Firman Tuhan berkata, saya dahulu, maka aku akan menambahkannya kepadamu. Pada saat kita mengutamakan Tuhan, kita mendahulukan Tuhan, maka Tuhan yang akan bertindak. Tuhan itu sangat disukakan dengan orang-orang yang hanya berharap pada Tuhan, yang hanya bergantung pada Tuhan. Maka Tuhan akan membantu kita memilih yang terbaik, sehingga jalan yang kita ambil adalah jalan yang tepat, jalan yang benar. Karena apa? Karena ada Tuhan dalam setiap keputusan kita. Dan juga belajarlah dari orang yang berpengalaman. Mereka-mereka yang dewasa rohani, mereka-mereka yang dipakai oleh Tuhan, mereka-mereka yang memiliki kapasitas yang Tuhan sudah percayakan di dalam mereka. Mari belajar dari mereka. Tidak ada salahnya belajar dari mereka. Tidak ada salahnya kita bertanya kepada mereka. Karena apa? Karena Tuhan juga bisa pakai melalui kehidupan mereka untuk memberkati kita saat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan salah pilih lagi. Kerinduan Tuhan adalah melalui hidup kita, nama Tuhan dimuliakan. Melalui kehidupan kita, banyak orang belajar. Dan kedepannya justru kita juga bisa membantu orang lain juga untuk memilih jalan yang benar di depan mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari mulailah dari hidup kita hari ini. Mari mulailah dari kita
untuk mengambil keputusan yang terbaik. Dengan apa? Mari libatkanlah Tuhan. Dengan apa? Belajarlah. Kalau Anda punya pemimpin, belajarlah dari pemimpin Anda. Belajarlah dalam kepemimpinan. Taat dan mau diarahkan. Karena itu Bapak Saudara, terimalah arahan ini. Pimpinan Tuhan dalam kehidupan Anda. Dan saya percaya, saat kita fokus kita benar, maka kita bisa menjadi pemenang pada akhirnya. Kita bisa mengangkat piala kemenangan kita. Karena setiap apa yang kita ambil, keputusan-keputusan yang kita ambil, kita mengambil dengan jalan yang benar. Yes, Lord, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, ya pada saat ini, Anda yang di tempat ini, tempat Anda masing-masing mendengarkan firman ini, dan Anda rindu terus melibatkan Tuhan, Anda rindu terus belajar dari pengalaman mereka. Jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda. Kalau firman ini berbicara pada Anda hari ini, mengarahkan Anda, jangan tunda-tunda. Mari, saat ini juga, carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Saat ini juga, taat dan patuhlah kepada perintahnya. Kepada perintahnya. Dan juga kalau Anda punya orang-orang yang sekitar Anda, ada gembala, ada kakak rohani, ada pemimpin rohani, ini berkat buat Anda. Ada orang-orang dewasa di sekitar Anda. Libatkanlah mereka untuk membantu Anda. Tuhan mungkin memakai mereka untuk membantu Anda. Karena itu datang belajar dari mereka juga. Bertumbuhlah bersama-sama dengan mereka. Dan saya percaya ini akan menjadi berkat buat Anda, sehingga Anda bisa mendapatkan keputusan yang terbaik buat hidup Anda. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kira pada. Oh, haleluya, haleluya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Ya Tuhan, hamba sudah selesai menyampaikan firman ini. Biarlah perenungan ini Tuhan menguatkan jemaat yang mendengarkan firman hari ini. Untuk mereka jangan salah pilih. Pada saat ini mungkin ada di antara kita yang mendengar firman ini berada dalam pilihan-pilihan yang tidak mudah. Pilihan-pilihan yang sulit. Tapi hamba berharap melalui firman ini mereka tahu solusi mereka untuk menghapuskan yang terbaik. Dengan melibatkan Tuhan. Dan juga belajar dari orang-orang yang berpengalaman. Berkatilah Tuhan supaya mereka-mereka hari ini yang sedang berada dalam kebingungan dalam memilih keputusan hidup mereka. Mereka bisa mengikuti firman Tuhan ini. Dan pada akhirnya mereka memilih jalan yang benar. Dan akhirnya kami bisa mendengar kesaksian mereka. Karena mereka mendengarkan firman ini. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar Engkau berkuasa bertahta. Memberkati jemaat-jemaat gereja pengharapan Allah. Untuk bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Untuk terus terarah hidupnya. Dan pada akhirnya mengalami elevate dalam hidup mereka. Karena sejak awal fokus mereka sudah benar. Fokus mereka sudah benar. Yaitu kepada Tuhan. Yaitu kepada Tuhan yang mereka arahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba percaya firman ini menjadi berkat dan kekuatan buat kami semua yang mendengarkan hari ini. Mendewasakan rohani kami. Dan memimpin kami ke jalan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih, hamba menyerahkan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan berkuasa dan memberkati mereka yang mendengar firman ini. Sehingga mereka semakin luar biasa dalam Tuhan. Hamba menyerahkan hanya di dalam nama Yesus Tuhan Yesus. Tuhan berkuasa dan bertahta. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Saudara, saat ini kita akan masuk kepada perjamuan kudus. Bapak Saudara yang sudah menerima roti dan anggur yang sudah dibagikan, saya mengajak Bapak Saudara bisa mempersiapkannya. Dan mari kita akan masuk dalam meja perjamuan kudus. Haleluya. Mari Bapak Saudara, kita akan menerima perjamuan kudus. Kita percaya kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kita, yang telah mengarahkan hidup kita. Kita harus bersyukur atas kasih setia kebaikan Tuhan yang telah mengalir, yang telah menuntun, yang telah memimpin kita sampai saat ini. Karena itu, melalui perjamuan kudus ini kita akan diingatkan kembali betapa luar biasa kasih dan pengorbanannya. Karena Dia yang telah menyelamatkan kita,
Karena Dia yang telah memberi kesempatan buat kita untuk mengalami hidup yang baik hari ini, hidup yang luar biasa hari ini. Nah, itu Bapak Saudara, terimalah berkat ini. Dan saya mengajak Bapak Saudara mengangkat terlebih dahulu roti di atas tangan Anda saat ini. Angkatlah tinggi-tinggi. Roti ini melambangkan tubuhnya, tubuh Tuhan Yesus yang dikorbankan untuk menebus dosa kita. Dia telah merelakan untuk menyelamatkan kita. Kita bersyukur atas kesetiaannya, kita bersyukur atas kebaikannya. Dan mari saat ini kita merasakan kebaikan Tuhan, kita akan menerima berkat ini, kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat cawan tangan ini tinggi-tinggi. Cawan tangan ini melambangkan darahnya yang tercurah, darahnya yang kudus, darah yang suci, membasuh dosa-dosa kita, menyucikan kita, melepaskan kita dari perangkap yang jahat. Kita bersyukur atas kasih-Nya. Darahnya yang suci ini membasuh kita, melayakan kita, sehingga kita bisa saat ini bersekutu dan dekat dengan Tuhan. Mari terimalah anggur ini yang melambangkan darah Tuhan Yesus. Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kasih setiamu, kebaikanmu. Kami pada kesempatan hari ini bisa menerima tubuh dan darahmu melalui perjamuan kudus ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa hari ini kami menikmati berkat ini karena pengorbananmu. Karena Engkau Tuhan yang telah menyelamatkan kami, melepaskan kami dari maut dan kutuk dosa. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu yang luar biasa. Dan kami rindu Tuhan, hidup kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu dan memuliakan nama-Mu. Melalui perjamuan kudus ini Tuhan, biarlah kami semakin setia komitmen kami untuk bertumbuh dalam Kau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami mau menyenangkan Kau. Kami mau Tuhan melalui hidup kami, nama-Mu dimuliakan. Terima kasih untuk berkat perjamuan kudus ini yang Tuhan berikan. Dan biarlah Tuhan berkuasa atas kami. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah mengikuti ibadah pada saat ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah semuanya diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Dan biarlah kiranya apa yang kita dapat dari ibadah ini menjadi kekuatan Bapak Ibu Saudara untuk terus bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dan kebaikan-Mu. Engkau telah memberkati kami bisa mengikuti ibadah pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan, biarlah melalui ibadah yang kami ikuti ini Tuhan, kami semakin dikuatkan, kami semakin dipelihara, dan kehidupan kami semakin senantiasa dalam penyertaan pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat, angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Dialah Allah yang luar biasa, yang penuh kasih. Dia Allah yang senang untuk menyertai kehidupan kita. Mari lipatkanlah Tuhan dalam setiap jalan hidup-Mu, dan biarlah Tuhan menuntun yang terbaik buat Engkau. Terimalah berkat yang menyembuhkan kita, yang menguatkan kita, yang mengarahkan kita, yang menyehatkan kita, yang memimpin kita kepada jalan yang benar. Sehingga apa yang kita perbuat semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan nama Tuhan dimuliakan dan kita menjadi berkat buat banyak orang. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan kiranya Tuhan menyertai kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin, amin, amin.